Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang gelombang mekanik. Jadi selamat menyimak. Apa sih gelombang mekanik itu? Nah, gelombang mekanik itu merupakan sebuah gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Jadi yang termasuk gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Salah satunya yaitu ada gelombang bunyi atau suara. Suara atau bunyi itu memerlukan media, yaitu berupa tekanan udara, sehingga energi yang tersalurkan oleh suara itu dapat terdengar oleh telinga kita. Lalu ada gelombang air, sudah tentu perantaranya air. Lalu ada gelombang pada tali, yaitu mediumnya berupa tali. Dan juga ada gelombang pada slinky. Nah, jenis-jenis gelombang mekanik. Nah, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Gelombang longitudinal itu merupakan jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya, yaitu gelombang pada slinky atau pegas. Nah, jadi arah getar ataupun arah rambatnya itu sejajar, ya. Jadi yang ke atas itu ini adalah arah getar dan ini adalah arah rambat. Jadi arah getar dan arah rambatnya itu dia sejajar sehingga menimbulkan rapatan dan renggangan. Kalau gelombang transversal itu merupakan gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya, yaitu contohnya adalah gelombang pada tali. Nah, gelombang pada tali ini arah getarnya dia tegak lurus. Ini arah getar dan ini arah rambatnya, dia tegak lurus sehingga menimbulkan ada bukit dan ada lembah. Selanjutnya itu sifat-sifat gelombang mekanik. Sifat gelombang mekanik itu diantaranya ada dipantulkan atau refleksi. Yang dimaksud dipantulkan itu ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya, sehingga gelombang itu akan dipantulkan. Jadi ini ada gelombang datang, ya. Ketika menabrak penghalang, maka dia akan dipantulkan. Kemudian ada dibiaskan atau refraksi. Nah, gelombang yang melewati dua medium yang berbeda itu sebagian akan dipantulkan, sebagian lagi akan diteruskan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan itu dikenal sebagai pembiasan atau refraksi. Ini ilustrasinya ketika misalkan kita masukkan pensil ke dalam medium air. Nah, antara yang terkena air dengan yang tidak, di sini seolah-olah dia ada patah, ya. Inilah yang disebut sebagai refraksi atau dibiaskan. Selanjutnya yaitu ada dipadukan atau interferensi. Nah, yang dimaksud interferensi itu adalah perpaduan, ya, dua gelombang. Jadi misalkan ketika kita melempar dua buah batu ke sungai, maka dia akan terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran yang terpadu.
Nah, perpaduan gelombang itu disebut sebagai interferensi gelombang. Nah, ya misalkan ada 2 buah batu kita masukkan ke sungai atau ke kolam, maka dia akan membentuk pola gelombang. Atau misalkan pada gelombang tali, ya, ini akan terjadi perpaduan gelombang. Lalu ada dibelokkan, disebarkan, atau dikenalnya sebagai difraksi. Nah, jadi difraksi itu merupakan lenturan yang disebabkan penghalang berupa celah-celah sempit. Ketika celahnya itu berukuran lebar, maka difraksinya itu tidak jelas atau tidak terlihat. Tapi kalau misalkan celahnya itu dipersempit, maka difraksinya itu akan tampak jelas. Nah, ini ya. Ini penghalang. Ketika penghalangnya itu celahnya lebar, panjang, maka difraksinya itu dia tidak terlihat. Jadi antara datang dengan yang sesudahnya itu sama. Tapi kalau misalkan celahnya itu kita persempit, ya, maka dia akan terbentuk gelombangnya. Ya, ini dibelokkan, dilenturkan, belokkan. Hingga kalau misalkan celahnya sempit itu, difraksinya itu akan tampak jelas. Nah, persamaan dasar gelombang, ya, diantaranya itu ada periode. Apa sih periode itu? Nah, periode itu merupakan waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran atau putaran penuh. Nah, periode itu bisa dicari dari T dibagi N. T itu adalah waktu, N itu adalah banyaknya getaran atau putaran atau gelombang. Sedangkan frekuensi itu merupakan banyaknya getaran atau putaran yang dilakukan benda dalam selang waktu 1 sekon. Nah, frekuensi itu bisa dicari dari N dibagi T. Panjang gelombang atau dikenal sebagai lambda simbolnya. Lambda atau panjang gelombang ini merupakan periode spasial dari gelombang periodik jarak di mana bentuk gelombang itu akan berulang. Nah, ini yang di awal ya ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Yang ini adalah gelombang transversal, itu dia akan membentuk bukit dan juga lembah. Jadi ini bukit ya. Dan yang ini adalah lembah. Nah, yang disebut panjang gelombang dalam gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi ini ya, yang ini itu adalah merupakan satu panjang gelombang pada transversal. Sedangkan pada longitudinal, karena arah getar dan arah lambatnya itu tegak sejajar, maka dia akan seperti ini. Sehingga satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Yang ini ya. Jadi ini satu panjang gelombang jadi terdiri dari rapatan dan renggangan. Kalau pada transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau antar bukit atau antar lembah. Nah, bagaimana hubungan periode dengan frekuensi? Periode selain dicari tadi waktu dibagi jumlah, itu bisa juga 1 dibagi frekuensi, atau sebaliknya, frekuensi itu bisa 1 dibagi periode. Nah, yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Untuk menentukan cepat rambat gelombang, itu digunakan persamaan V sama dengan F dikali lambda
frekuensi kali panjang gelombang, atau V sama dengan lambda dibagi T. Jadi tadi N itu adalah jumlah gelombang atau getaran atau putaran, T itu adalah waktu satuannya sekon, F itu adalah frekuensi satuannya hertz, T itu adalah periode satuannya sekon, dan V itu adalah cepat lambat gelombang satuannya meter per sekon, dan lambda itu adalah panjang gelombang satuannya per meter. Nah, karakteristik gelombang, ya ini lihat, ya ada sebuah gelombang tali. Di sini yang disebut puncak gelombang itu merupakan titik-titik tertinggi. Ya, misalkan B dan F ini disebut sebagai puncak gelombang atau bukit. Lalu yang disebut dasar gelombang itu merupakan titik-titik terendah gelombang, misalkan D dan H. Ini merupakan lembah atau dasar gelombang. Nah, bukit gelombang ini ya lengkungan ABC atau EFG. Lembah itu berarti BDC lalu GHI. Ini adalah lembah. Sedangkan yang disebut amplitudo itu merupakan nilai mutlak simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel. Nah, ini adalah amplitudo nih, dari B1-nya amplitudo, atau yang ini DI. Biasanya kalau yang atas itu amplitudonya bernilai positif, kalau yang ke bawah itu amplitudonya bernilai negatif. Lalu panjang gelombang, tadi di awal sudah dibahas, yang namanya panjang gelombang itu bisa jarak antar dua puncak berurutan atau dua dasar berurutan atau terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau yang ini ya, satu panjang gelombang itu dari 0 B C D E ya, ini satu panjang gelombang, atau bisa antar bukit, bisa antar lembah. Itu adalah panjang gelombang. Kalau misalkan di gambar ini berapa panjang gelombangnya, berarti kita hitung ya. Ini 1, lalu ini 2, dan ini 3. Ada 3 gelombang. Ada panjang gelombangnya itu ada 3 lambda. Lalu periode, tadi sudah di awal ya, selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan. Itulah karakteristik gelombang, khususnya gelombang transversal. Nah, contoh, ada gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jika jarak antar dua puncak gelombang yang berdekatan itu adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombang. Saja diketahui berarti cepat rambat, berarti V itu sama dengan 10 meter per sekon. Jika jarak antar dua puncak gelombang, nah jarak puncak gelombang itu berarti lambda ya, panjang gelombang berarti 2 meter. Yang ditanyakan itu adalah periode dan frekuensi, itu F. Nah, kalau kita lihat persamaan cepat rambat gelombang, itu kan V sama dengan
lambda dikali F. Langsung aja kita masukkan. V-nya itu adalah 10, lambdanya 2 dikali F. Maka F sama dengan 10 dibagi 2, yaitu berapa? 5 Hz. Ini udah kita ketahui, jadi frekuensinya itu adalah 5 Hz. Sekarang periodenya T. Ingat hubungan antara periode dengan frekuensi, bahwa yang dinamakan periode itu bisa 1 dibagi F. Yaitu tadi frekuensinya kan 5, tinggal 1/5 aja. 1 dibagi 5. Atau kalau misalkan dalam bentuk desimal, berarti 0,2 second. Nah, jadi periodenya 0,2 second dan frekuensi gelombangnya itu adalah 5 Hz. Bisa dipahami ya. Contoh soal selanjutnya. Ada 2 buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik. Mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabusnya 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, berapakah frekuensi gelombang dan cepat rampat gelombangnya? Langsung saja ke penyelesaian. Diketahui, kita gambarkan ilustrasinya ya. Jadi ada 2 buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Ini gabus 1, ini gabus yang kedua. Nah, sebanyak 20 kali, berarti N-nya itu 20 kali. Dan waktunya itu 4 detik, 4 second. Jika jarak kedua gabusnya 100 cm, diantara terdapat 2 lembah, 1 bukit. Berarti ini 2 lembah, 1 bukit. Nah, berarti yang di tengah-tengah. Nah, ini berarti 100 cm. Kalau kita lihat ke panjang gelombangnya itu, ini ada 2 lembah dan ada 1 bukit. Berarti ini adalah 2 panjang gelombang. 2 panjang gelombangnya 100 cm. Ditanyakan, itu yang ditanyakannya adalah frekuensi dan cepat rambat gelombang. Langsung saja jawab. Untuk frekuensi itu N dibagi T, yaitu 20 dibagi 4, hasilnya 5 Hz. Nah, untuk V-nya itu adalah lambda dikali F. Sedangkan untuk lambdanya itu kan 2 lambda sama dengan 100. Maka lambdanya itu senilai 100 dibagi 2, yaitu 50. Lalu tinggal masukkan saja ke sini. Berarti lambdanya kita sudah ketahui, yaitu 50. Dan F-nya itu adalah 5. Sorry, kita hapus. Jadi frekuensinya itu 5. 50 dikali 5 itu 250 cm per detik. Nah, setelah
Penyelesaiannya, jadi frekuensinya itu adalah 5 Hz, sedangkan cepat rabat gelombangnya itu adalah 250 cm per second. Nah, itulah pembahasan tentang gelombang mekanik. Selanjutnya, untuk gelombang berjalan dan stasioner, kita sambung minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.